Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atun. Saya dari jurusan Tadris Biologi, kelas Biologi C semester 6. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bioproses pada sel, di mana materi ini merupakan KD dari 3.2 dan 4.2. Bagaimana, penasaran? Silahkan disimak ya. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi atau bisa disebut dengan IPK. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik ini bisa diharapkan dapat yang pertama menganalisis mekanisme transport membran, kemudian yang kedua menganalisis sintesis protein untuk penyusun sifat morfologis dan fisiologis sel. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu menganalisis reproduksi sel sebagai kegiatan untuk membentuk morfologis tubuh dan memperbanyak tubuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja ya bahas materi yang pertama, yaitu transportasi antara membran sel, di mana membran sel ini berfungsi mengatur gerakan materi atau transportasi dari dan keluar sel. Kemudian membran sel ini memiliki sifat semi-permeabel atau selektif permeabel. Kemudian membran sel ini dikatakan bersifat semi-permeabel karena hanya dapat dilewati oleh zat cair berupa air saja ya yang masuk ke dalam. Selanjutnya, transportasi zat melalui membran sel ini memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut ya. Yang pertama, memasukkan gula, asam amino, dan nutrisi lain yang diperlukan oleh sel. Kemudian yang kedua yaitu memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Yang ketiga, membuang sisa-sisa metabolisme yang bersifat racun. Dan yang terakhir, yang keempat nih, menjaga konsentrasi suatu zat untuk mendukung kerja enzim. Transport membran ini dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama, transport membran aktif, dan yang kedua, transport membran pasif. Yang pertama yaitu transport pasif. Transport pasif ini memiliki definisi yaitu transport yang tidak memerlukan energi. Jadi transport ini berlangsung akibat adanya perbedaan konsentrasi antara zat dan larutan yang akan berpindah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Selanjutnya yaitu ada difusi. Difusi atau difusi sederhana ini adalah perpindahan zat pada cair atau gas dengan atau tanpa melewati membran dari daerah yang konsentrasinya tinggi ke daerah yang konsentrasinya itu lebih rendah. Jadi akibat perpindahan ini konsentrasi zatnya menjadi sama atau isotonis. Kemudian difusi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor loh. Yang pertama yaitu ukuran molekul yang meresap, kemudian konsentrasi zat, suhu, dan wujud materi. Jadi ada 3 macam ya transfer pasif ini, yaitu ada difusi, difusi terbantu, dan osmosis. Difusi terbantu. Jadi definisi difusi terbantu ini adalah difusi yang memerlukan bantuan protein spesifik dalam bentuk saluran protein dan protein transport. Mekanisme difusi terbantu ini dibagi menjadi 3 loh. Yang pertama, difusi terbantu oleh saluran protein, kemudian difusi terbantu oleh protein transport, dan yang ketiga yaitu osmosis. Kemudian ada 4 macam keadaan sel akibat peristiwa osmosis, yaitu ada plasmolisis, kemudian turgid, krenasi, dan lisis. Di sini definisinya sudah ada ya, kalian tinggal baca. Yang pertama yaitu plasmolisis, yang kedua turgid, yang ketiga krenasi, yang keempat lisis. Nanti saya berikan videonya ya agar kalian lebih mengerti. Peristiwa osmosis pada sel hewan dan tumbuhan. Nah, sekarang kalian amati gambar berikut. Sebelum saya geser ke slide berikutnya, kalian harus paham dulu artinya ya. Animal cell berarti sel hewan. Jadi yang ada di barisan atas, di deretan atas ini adalah perwakilan dari sel hewan. Kebetulan yang dipakai adalah sel darah merah. Kemudian yang di bagian bawah ini adalah perwakilan dari sel tumbuhan. Nih, ingat salah satu, ada 2 di sini yang bisa dilihat, 2 ciri dari sel tumbuhan. Yang pertama adalah punya dinding sel, dan yang kedua punya vakuola. Nah, ini kuncinya nanti untuk memahami penjelasan di slide berikutnya. Nah, yang pertama saya lihat dari tengah dulu, ini adalah isotonik. Ingat artinya isotonik itu adalah larutan luar atau larutan yang konsentrasinya sama dengan sitoplasma. Nah, saya jelaskan lagi, kotak-kotak warna orange agak kecoklatan ini anggap sebagai
Jadi perlakuannya di sini tuh selnya direndam. Selnya direndam pakai larutan luar. Larutan luarnya diibaratkan sebagai otak warna orange kecoklatan. Nah, hanya saja di sini ada 3 macam larutan luar. Yang pertama adalah isotonik yang sama konsentrasinya dengan sitoplasma sel. Yang kedua adalah hipotonik atau konsentrasinya lebih rendah daripada sitoplasma sel. Dan yang ketiga adalah larutan hipertonik atau yang konsentrasinya lebih tinggi daripada konsentrasi sitoplasma sel. Lanjut ya. Ini panahnya muncul duluan. Oke, untuk larutan isotonik saya ambil yang tengah ya. Nih, ingat lagi isotonik itu konsentrasi zat terlarutnya 1%, artinya sama dengan konsentrasi sel. Ingat yang warna oranye larutan luar, yang di dalam ini sel darah merah atau perwakilan dari sel hewan. Kemudian yang terjadi adalah tidak ada perpindahan air dari maupun ke dalam sel. Kenapa? Karena konsentrasi larutannya sama. Sehingga di sini kejadiannya sel tetap normal. Apakah sama dengan sel tumbuhan? Kita lihat. Sama, tidak terjadi perpindahan dan sel tetap normal. Nah sekarang yang kedua kita pakai yang hipotonik dulu. Ingat hipotonik ini adalah konsentrasi zat terlarutnya 0%, jadi nggak ada sama sekali zat terlarutnya. Nah sehingga di sini konsentrasinya lebih rendah daripada konsentrasi zat terlarut yang ada di dalam sitoplasma sel. Nah, apa sih contoh larutan yang hipotonik? Itu contohnya adalah air murni atau aqueous. Tuh, kalau kemarin kalian sempat melihat saya mengencerkan alkohol, nah itu saya encerkan pakai aqueous. Tuh, di lab waktu di semester 2 sebelum naik ke kelas 11. Nah, ingat ini yang di luar adalah larutan luar, konsentrasi air di luar 100% karena zat terlarutnya 0%. Kemudian konsentrasi air di dalam sel maksudnya ya ada 99% karena zat terlarutnya ada 1%. Nah, akibatnya apa yang terjadi? Lihat, yang pertama air di luar, jadi di luar lingkungan ini masuk ke dalam sel, jadi H2O nya masuk ke dalam sel, masuk terus. Akhirnya apa? Sel terisi air sangat banyak. Nah, padahal daya tampungnya sel itu cuma sedikit. Bayangkan balon itu kalau diisi air terus menerus, apa akibatnya? Nah, sel hewan di sini akan pecah atau lisis. Nih gambarnya pecah gitu. Nah sekarang kalau sel tumbuhan kita cek kondisinya sama ya. Ini sama. Kemudian air dari luar masuk ke dalam sel sama. Sel terisi air sangat banyak sama. Nah apakah sel tumbuhan ini pecah? Kalian lihat gambarnya, kira-kira pecah nggak ya? Nah sel tumbuhan tidak pecah. Kenapa kok nggak pecah? Nanti jangan sampai ada yang jawab, ini gambarnya nggak pecah bu, kalau sel hewan pecah. Alasannya adalah sel tumbuhan dilindungi dinding sel. Jadi dinding selnya ini berfungsi untuk melindungi sel tumbuhan. Kalau sel hewan nggak punya dinding sel. Nah, sehingga sel tumbuhan di sini hanya tegang atau full atau turgid kalau bahasa ilmiahnya itu. Itu bedanya ya. Kemudian yang terakhir, kalau sel direndam di larutan hipertonik atau larutan yang konsentrasi zat terlarutnya lebih besar, ini saya pakai tanda ini ya, lebih besar daripada sitoplasma sel. Misalnya konsentrasi zat terlarutnya itu 10%. Nah, kita lihat. Nah, ini larutan luar, konsentrasi zat terlarutnya 10%, berarti airnya ada 90%.
sekarang kita lihat di dalam sel konsentrasi zat terlarutnya adalah 1%, sehingga airnya 99%. Mana coba yang lebih banyak airnya, sel apa di luar? Nah, kondisinya yang lebih banyak airnya adalah di dalam sel. Sehingga akibatnya apa? Yang pertama, air di dalam sel keluar nih tanda panahnya, keduanya keluar. Berpindah keluar sel, pindah terus keluar terus sampai akhirnya habis airnya. Nah, kalau airnya berkurang, apa yang terjadi? Sel kehilangan banyak sekali air, kemudian sel hewan mengalami drenasi atau mengkerut. Tuh, bayangkan balon yang sudah diisi air, terus airnya dikeluarkan, terus akhirnya kan lama-lama ukurannya mengecil gitu. Kemudian kalau sel tumbuhan kita cek kondisinya sama ya, direndam pakai larutan yang konsentrasi zat terlarutnya 10% dan konsentrasi airnya 90%, sehingga sama kondisinya, air di dalam sel akan berpindah keluar sel, terus pindah, terus pindah, terus pindah. Nah, sehingga sama, sel kehilangan banyak air, maka perhatikan vakuolanya jadi mengkerut. Sebelumnya vakuolanya besar, di sini mengkerut. Ingat, salah satu fungsi vakuola adalah untuk menyimpan air. Nah, sehingga kalau airnya banyak yang keluar, maka vakuolanya ini mengkerut. Nah, apakah sel tumbuhan ini mengkerut? Nah, kita cek. Sel tumbuhan, ingat, punya dinding sel, sehingga tidak dapat berubah bentuknya atau tidak dapat mengkerut. Nah, dilihat dari gambar ini sama ya, nggak mengkerut. Kalau sel hewan ini kan mengkerut gitu. Nah, membran plasmanya saja yang mengkerut. Nah, ini jadi membran plasma itu yang ini. Jadi mengkerut itu artinya adalah mengecil ukurannya karena airnya mengecil, sehingga membran plasmanya itu terlepas dari dinding sel. Nah, ini disebut dengan plasmolistis. Nah, itu perbedaan kondisi sel hewan dan sel tumbuhan apabila mengalami osmosis jika direndam pada kondisi larutan yang berbeda. Kedua yaitu ada transport aktif, di mana definisi dari transport aktif ini yaitu transport yang memerlukan energi. Jadi energi yang digunakan di dalam sel adalah ATP atau adenosin trifosfat, yaitu energi kimia yang tinggi yang berasal dari hasil respirasi sel. Jadi pada transport aktif ini terjadi pemompaan melewati membran yang melawan gradien konsentrasi. Transport aktif ini berfungsi memelihara keseimbangan di dalam sel. Contohnya yaitu proses penyerapan glukosa di dalam usus manusia loh. Kemudian ada transport aktif ini dapat berupa pompa ion natrium kalium, kontraspor, dan endositosis dan eksositosis. Yang A yaitu pompa ion natrium kalium. Jadi di sini itu merupakan gerakan pemompaan ion K+ ke dalam sel dan ion Na+ keluar sel. Kemudian ada kontraspor. Kontraspor ini merupakan transpor aktif dan zat tertentu yang dapat menginisiasi transpor zat terlarut lainnya. Yang ketiga yaitu ada endositosis dan eksositosis. Jadi di mana endositosis dan eksositosis ini merupakan peristiwa pembentukan kantong membran sel saat larutan atau partikel ditransfer ke dalam sel. Jadi ada dua bentuk endositosis ya, yaitu pinositosis dan fagositosis. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Pinositosis, di mana pinositosis ini merupakan proses penyerapan zat cair oleh sel. Tahap-tahapannya ada di sebelah ya. Jadi tahap-tahapan pinositosis ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mula-mula zat pemicu ini menempel pada reseptor khusus membran sel. Yang kedua yaitu kemudian terjadi lekukan atau invaginasi dari membran sel membentuk gelembung atau kantong saluran pinositosik di dalam selnya. Kemudian menggelembung dapat dipecah menjadi gelembung lebih kecil atau bergabung menjadi gelembung yang lebih besar. Selanjutnya ada fagositosis. Jadi fagositosis ini adalah proses memakan atau memasukkan benda padat ke dalam sel. Sebagai contohnya yaitu sel darah putih memakan benda asing yang masuk ke dalam area
aliran darah. Kemudian ada eksositosis. Eksositosis ini adalah proses pengeluaran zat dari dalam sel keluar sel. Pada eksositosis ini, sekret terbungkus dalam kantong membran yang selanjutnya melebar dan pecah. Eksositosis ini terjadi pada beberapa sel kelenjar atau sel sekresi ya. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi berikutnya, yaitu sintesa protein. Pertumbuhan berbagai karakter makhluk hidup adalah melalui reaksi kimia yang kompleks yang dilancarkan oleh enzim. Enzim yang tersusun oleh protein, sehingga sintesis protein ini sangat menentukan karakter dari makhluk hidup. Untuk sintesis protein ini diperlukan yang pertama yaitu tempat. Tempatnya itu di ribosom. Kemudian yang kedua itu bahannya yaitu asam amino. Yang ketiga perencananya yaitu DNA. Yang keempat pelaksananya itu 3 macam RNA. Kemudian enzim RNA polimerase dan sumber energi ATP. Jadi pada prinsipnya proses sintesis protein ini melalui 2 tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Yang A, transkripsi. Transkripsi ini merupakan pembentukan RNA duta oleh DNA template atau rantai antisense di inti sel. Langkah ini diawali dengan pemisahan rantai sense dengan rantai antisense oleh enzim RNA polimerase loh. Selanjutnya enzim ini merangkaikan nukleotida RNA. Nah, RNA ini dibentuk dengan ketentuan yang pertama, yaitu gula yang dicetak adalah ribosa. Kemudian basa yang dicetak meliputi adenin, guanin, sitosin, urasil. Kemudian transkripsi ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Selanjutnya translasi. Translasi adalah penerjemahan kode-kode asam amino yang ada di RNA D oleh RNA T, dan penyusunan asam amino ini menjadi polipeptida loh. Nah, kemudian setelah RNA duta keluar dari inti sel melalui sitoplasma, maka masuk ke ribosom. Di ribosom ini RNA D menempel pada RNA ribosom, di mana translasi ini dapat dibedakan menjadi 3 langkah loh. Yang pertama yaitu inisiasi, 2 elongasi, dan yang ketiga terminasi. Awal dan akhir sintesis. Protein urutan basa yang ada pada RNA duta ini berfungsi sebagai kode genetik atau kodon. Akan tetapi urutan basa baru bisa diterjemahkan jika terdapat kodon AUG. Karena itu kodon AUG maka disebut sebagai kodon permulaan atau start kodon. Proses translasi akan berakhir apabila terdapat kodon UAA, UAG, dan UGA. Oleh karena itu, kodon UAA, UAG, dan UGA ini disebut sebagai kodon terminasi atau penghenti atau stop kodon. Dengan adanya start kodon dan stop kodon berarti tidak semua basa nitrogen RNA D ini berfungsi sebagai kodon loh. Jadi, yang berfungsi sebagai kodon adalah basa N yang berada di antara start kodon dan stop kodon. Nah, alhamdulillah ya, materi kali ini sudah selesai. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan ya. Terima kasih telah menyimak, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.